Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Oriza Sativa dari kelas 5O dengan NIM 180102550. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan proposal penilaian yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Bermain Peran atau Role Playing untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar siswa kelas 3 dengan menggunakan media audiovisual pada materi kelestarian lingkungan. Selamat menyaksikan. Bab 1 Pendahuluan latar belakang masalah. Meningkatkan hasil belajar siswa sangat berpengaruh pada peran guru dalam pembelajaran di kelas. Guru juga harus menguasai menerapkan metode atau model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa dan materi tersebut yang tepat. Kualitas pembelajaran optimal adalah berpusat pada siswa yang aktif dan peran guru sebagai fasilitator dan motivator. Di zaman yang semakin modern, pastinya banyak perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat juga semakin mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu sangat berpengaruh pada pembelajaran yang siswa lakukan, karena pendidikan akan terus berkembang dari masa ke masa. Maka dari itu selain fasilitas yang harus berkembang, guru pun juga harus optimal dalam mengajar pembelajaran, harus lebih kreatif dalam memilih media pembelajaran. Manfaat penerapan metode role playing bagi guru adalah dapat mengembangkan kemampuan guru dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, dan siswa pun jadi aktif dan berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Fasilitas pembelajaran seperti media, sumber pembelajaran. Tentunya guru harus membimbing siswa menjadi berproses dari yang tidak tahu menjadi tahu. Selain itu juga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang pasti terjadinya interaksi antara siswa dengan guru tersebut. Pembelajaran di kelas bukan hanya menyampaikan materi saja, melainkan harus dengan kemampuan peserta didik. Jadi guru harus selalu memberikan materi dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Pentingnya konsentrasi belajar pada siswa menentukan prestasi belajarnya. Konsentrasi belajar tersebut dapat dilihat dari fokusnya siswa belajar serta dapat dilihat dari ciri-ciri konsentrasi belajar itu sendiri. Identifikasi masalah. Jadi, dari latar belakang dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah yang pertama, guru masih mengajar hanya berfokus pada buku. Kedua, guru menjadi kreatif. Ketiga, siswa tidak fokus saat mengikuti pembelajaran. Yang keempat, siswa menjadi pasif. Yang kelima, pembelajaran menjadi membosankan. Batasan masalah. Dalam penelitian ini, masalah dibatasi untuk mengetahui kreativitas guru agar mengajarnya tidak hanya berfokus pada buku saja, maka siswa menjadi fokus saat mengikuti pembelajaran, dan pembelajaran berjalan dengan baik, tidak membosankan, tentunya siswa menjadi lebih aktif. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah model pembelajaran role playing sangat efektif dalam pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar kelas 3? Yang kedua, apakah model pembelajaran bermain peran atau role playing akan meningkatkan konsentrasi dalam belajar siswa? Yang ketiga, apakah minat belajar siswa dapat meningkat dengan digunakannya model pembelajaran role playing? Yang terakhir, bagaimanakah penerapan model pembelajaran bermain peran atau role playing dalam mata pelajaran IPS? Tujuan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran bermain peran atau role playing dengan media audiovisual terhadap konsentrasi belajar siswa pada pembelajaran IPS di SD. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat bagi siswa, yaitu yang pertama, siswa mendapat pengalaman baru dengan diterapkan model pembelajaran bermain peran atau role playing. Yang kedua, siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan siswa dalam memahami mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang terakhir, dapat terciptanya pembelajaran yang kondusif dan bermakna. Terus ada manfaat bagi guru. Yang pertama, guru dapat mengembangkan kemampuan dalam menerapkan model pembelajaran bermain peran atau role playing. Yang kedua, guru tidak menjadi fokus pembelajaran namun siswa yang menjadi fokus, atau guru sebagai fasilitator pembelajaran. Yang ketiga, menambah ilmu guru dalam membuat pembelajaran menjadi lebih kondusif dan bermakna. Ada lagi manfaat bagi sekolah. Yang pertama, dapat meningkatkan mutu sekolah. Yang kedua, dapat meningkatkan peringkat sekolah. Bab Dan yang 2. terakhir ada manfaat bagi peneliti. Yang pertama itu menjadi motivator bagi peneliti untuk terus melakukan yang terbaik sebagai guru dalam proses kegiatan mengajar.
Yang kedua, dapat menambah wawasan, pengalaman tentang penerapan model pembelajaran bermain peran atau role playing dengan media audiovisual terhadap konsentrasi dalam belajar siswa di SD. Deskripsi teoritis. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh semua orang. Belajar bila dilakukan di berbagai tempat dan waktu selama seseorang memiliki niat yang serius karena belajar merupakan rutinitas siswa baik di sekolah maupun di rumah. Di era modernisasi ini, belajar bukanlah hal yang menjadi rutinitas yang disukai siswa, karena ada hal yang membuat siswa malas dan jenuh dalam belajar, seperti membutuhkan konsentrasi yang maksimal, waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Konsentrasi belajar memang sangat penting dalam proses pembelajaran, karena kalau siswa tidak berkonsentrasi belajar, maka akan merugikan diri siswa itu sendiri, karena tidak mendapatkan hasil apapun. Penelitian yang relevan, yang pertama itu ada dari Aleni Tarigan yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Role Playing untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 3 SD Negeri 013 Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukoy, yang berisi model pembelajaran bermain peran atau role playing merupakan salah satu model pembelajaran sosial, yaitu suatu model pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana. Model pembelajaran bermain peran atau role playing dipelopori oleh George Shaftel dengan asumsi bahwa bermain peran dapat mendorong siswa dalam mengekspresikan perasaan serta mengarahkan pada kesadaran melalui keterlibatan spontan yang disertai analisis pada situasi permasalahan kehidupan nyata. Dan yang kedua ada dari Rizky Ananda yang berjudul Penggunaan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas 6 SD Negeri 016 Bangkinang Kota, yang berisi pelaksanaan pembelajaran PKN dengan menggunakan media audiovisual dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan yang meliputi mempelajari, menyiapkan, dan memastikan alat atau media dapat berfungsi dengan baik, menyampaikan tujuan pembelajaran, membangkitkan skemata peserta didik, kemudian mengkonduksikan peserta didik untuk mengamati film dokumenter. Kerangka berpikir itu ada peserta didik. Nah, di sini ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, kalau kelompok eksperimen itu ada model bermain peran, dan kalau kelompok kontrol itu ada metode ceramah. Nah, di model bermain peran ini ada media audiovisual, dan kalau metode ceramah ada media question card. Nah, dari kesemua ini ada pengaruh pada kemampuan berkonsentrasi dalam belajar siswa melalui mode pembelajaran bermain peran dengan media audiovisual pada pembelajaran IPS. Hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dapat diambil hipotesis bahwa penerapan mode pembelajaran bermain peran atau role playing merupakan salah satu model pembelajaran sosial, yaitu suatu model pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana. Peran dapat mendorong siswa dalam mengekspresikan perasaan serta mengarahkan pada kesadaran melalui keterlibatan spontan yang disertai analisis pada situasi permasalahan kehidupan nyata. Bab 3. Metodologi penelitian. Tujuan penelitian. Dalam penyusun skripsi ini, penulis mengadakan penelitian dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Bermain Peran atau Role Playing untuk Meningkatkan Konsentrasi dalam Belajar Siswa Kelas 3 dengan menggunakan media audiovisual pada materi kelestarian lingkungan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membuat siswa menjadi konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Kedua, guru menjadi lebih kreatif dalam mengajar. Yang ketiga, siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dalam skripsi ini adalah SDN 01 Johar Baru Pagi, Jakarta Pusat. Waktu penelitian. Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian dimulai pada tahun ajaran 2019-2020 semester genap. Metode penelitian. Pelaksanaan suatu penelitian agar mencapai hasil yang maksimal diperlukan metode penelitian. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan angka-angka atau statistik dari suatu variabel untuk dapat dikaji secara terpisah dan kemudian dihubungkan. Penelitian meneliti bagaimana penerapan mode pembelajaran bermain peran atau role playing untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa kelas 3 dengan media audiovisual pada materi kelestarian lingkungan.
Populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 3 SD 01 Johar Baru Pagi. Anggota populasi berjumlah 70 jiwa yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas A dan B. Alasan peneliti menggunakan populasi tersebut karena kedua kelas yang berasal SD yang sama, yaitu SD 01 Johar Baru Pagi yang secara keseluruhan memiliki karakteristik yang sama baik fasilitas, kemampuan akademik, dan model pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua ada sampel. Pada penelitian ini, peneliti memilih 35 peserta didik dari masing-masing kelas yang terdiri dari kelas A dan B. Menurut Tarsito 2014, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Yang ketiga ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah simple random sampling. Disebut sebagai simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang terdapat pada populasi tersebut. Yang keempat atau yang terakhir ada ukuran sampel. Ukuran sampel pada penelitian ini adalah 70 orang siswa kelas 3 SD 01 Johar Baru Pagi. Pada penelitian ini kelompok sampel memperoleh konsentrasi dalam belajar melalui model pembelajaran bermain peran atau role playing dengan media audiovisual dan mendapatkan materi yang sama. Rancangan perlakuan yang pertama itu adalah materi pelajaran. Materi pelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah ilmu pengetahuan sosial atau IPS pada materi kelestarian lingkungan tentang memelihara lingkungan alam dan buatan. Yang kedua ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dalam penelitian ini, peneliti memilih strategi pembelajaran kooperatif, di mana strategi pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan pembelajaran di mana peserta didik di dalam kelompok kecil melakukan kerjasama untuk mendiskusikan materi pelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, dan kelompok yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran akan diberikan reward. Adanya penghargaan bertujuan untuk mendorong setiap anggota kelompok untuk saling membantu satu sama lain agar dapat menguasai materi dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada pelaksanaan perilaku atau prosedur pembelajaran. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan prosedur pembelajaran IPS dengan cara penentuan materi, pembentukan kelompok. Langkah kedua yaitu penyajian pelajaran berupa video dengan materi kelestarian lingkungan atau memelihara lingkungan alam dan buatan. Langkah ketiga, kelompok mendiskusikan materi pelajaran. Langkah keempat, siswa meniru gerakan yang sesuai dengan tema pembelajaran. Langkah terakhir yaitu kuis, meliputi latihan mandiri dan penilaian. Setelahnya, tugas tersebut dikumpulkan lalu dilihat hasil skor dari jawaban para siswa dan diambil yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik pengumpulan data yang pertama itu ada instrumen variabel terikat. Terdiri dari yang pertama definisi konseptual. Nah, ada variabel terikat. Angkat atau kuesioner untuk variabel terikat terkait moralitas siswa. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Terus ada definisi operasional. Untuk memudahkan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna dari istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Yang ketiga, ada jenis instrumen yang terdiri observasi, wawancara terstruktur, dan tes. Selanjutnya ada kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi penyusunan instrumen menunjukkan kaitan antara variabel yang diteliti dengan sumber data dari masa data akan diambil metode yang akan digunakan. Dan instrumen yang disusun instrumen penelitian adalah suatu alat digunakan untuk mengukur variabel. Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini berupa instrumen kualitatif dan aktivitas siswa pada kelas eksperimen dan kelas konvensional. Kalau instrumen kualitatif berupa instrumen tes. Bentuk dari instrumen ini adalah soal objektif. Terus ada pengujian validitas dan perhitungan reliabilitas. Validitas merupakan properti inferensi, bukan properti rancangan eksperimen atau desain atau metode oleh karena rancangan yang sama mungkin akan lebih memiliki inferensi
yang lebih valid atau kurang valid tergantung situasinya. Terus yang kedua itu ada instrumen variabel bebas yang terdiri dari definisi konseptual dan definisi operasional. Teknik analisis data, yang pertama ada deskripsi data. Analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif, data yang diperoleh dikategorikan dan diklasifikasikan berdasarkan analisis kaitan logisnya, kemudian ditafsirkan dan disajikan secara aktual dan sistematis dalam keseluruhan permasalahan dan kegiatan penelitian. Yang kedua ada pengujian persyaratan analisis. Berdasarkan kajian di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian, yaitu apabila dalam pembelajaran IPS kemampuan siswa untuk berkonsentrasi dalam belajar, guru menerapkan mode pembelajaran bermain peran atau role playing dengan bantuan media audiovisual dan memperlihatkan langkah-langkah yang tepat, maka dapat meningkatkan konsentrasi dalam belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas 3 tentang kelestarian lingkungan di SDN 01 Johar Baru Pagi. Yang ketiga ada pengujian hipotesis. Menguji hipotesis dapat membandingkan nilai plus hitung dengan nilai plus tabel. Setelah nilai plus hitung 2,075 berdasarkan data yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa plus hitung besar plus tabel dengan angka 2,075 lebih besar daripada 1,748. Berarti HA diterima, HO ditolak, namun bisa dilihat bahwa hasil correlations variabel X dan Y, nilai yang diperoleh sebesar 0,376, berarti terdapat hubungan yang rendah. Ini berarti bahwa peningkatan kemampuan berkonsentrasi dalam belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas 3 tentang menjaga kelestarian lingkungan, alam, dan buatan di SDN 01 Johar Baru Pagi menunjukkan kolerasi yang rendah. Hipotesis statistika. Berdasarkan analisis data pada siklus 1 diperoleh ketuntasan dengan skor 63,48 dan pada siklus 2 diperoleh ketuntasan dengan skor 81,25. Hal ini berarti terjadi peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2, yaitu 17,77 kategori rendah, sedangkan ketuntasan belajar pada siklus 1 mencapai 73,16, pada siklus 2 mencapai 85,10 yang berarti mengalami peningkatan sebesar 11,94. Jadi dapat dikemukakan bahwa mode pembelajaran bermain peran atau role playing dengan bantuan media audiovisual dapat meningkatkan konsentrasi dalam belajar siswa pada materi kelestarian lingkungan kelas 3 SD N01 Johar Baru Pagi. Pembahasan analisis juga membuktikan dan menunjukkan mengapa model-model pembelajaran kooperatif tipe role playing dengan bantuan media audiovisual dapat meningkatkan konsentrasi dalam belajar siswa dalam pembelajaran IPS tentang kelestarian lingkungan kelas 3 SD N01 Johar Baru Pagi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.